Apa itu gelombang? Gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Gelombang terdiri dari dua macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang bergerak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya searah atau sejajar. Ini adalah gambar dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk panjang dari gelombang transversal adalah satu bukit, satu lembah. Sedangkan untuk panjang longitudinal adalah dua rapatan terdekat atau dua renggangan terdekat. Contoh gelombang transversal yaitu tali yang digetarkan. Dan contoh untuk gelombang longitudinal menggunakan logam spiral atau pegas. Getaran. Getaran merupakan suatu gerakan bolak-balik atau osilasi di sekitar titik kesetimbangan. Gerakan bolak-balik secara teratur disebut juga sebagai gerakan periodik. Titik kesetimbangan adalah titik di mana suatu benda akan berada di posisi diam ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jenis getaran ada dua, yaitu pertama, getaran bebas. Getaran bebas terjadi bila sistem mekanis dimulai dengan gaya awal, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Contoh getaran seperti ini adalah memukul garpu tala dan membiarkannya bergetar. Kedua, getaran paksa. Getaran paksa terjadi bila gaya bolak-balik atau gerakan diterapkan pada sistem mekanis. Contohnya adalah getaran gedung pada saat gempa bumi. Nah, kalau tadi teman-teman sudah menyimak apa itu getaran dan gelombang, maka teman-teman pasti nggak asing lagi kan sama apa itu bunyi. Sebenarnya, bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dihasilkan dari sebuah getaran. Bunyi adalah sesuatu yang ditimbulkan dari suatu benda yang bergetar atau digetarkan. Syarat-syarat terjadinya bunyi ada 3. Yang pertama, adanya sumber bunyi. Yang kedua, adanya medium. Dan yang ketiga, adanya pendengar. Sifat-sifat bunyi ada 4. Yang pertama, mengalami pemantulan. Yang kedua, mengalami refraksi atau pembiasan. Yang ketiga, mengalami interferensi atau perpaduan. Dan yang keempat, mengalami difraksi atau pelenturan. Jenis bunyi. Bunyi dikelompokkan menjadi beberapa macam jenis. Yang pertama, ada bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah suatu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contohnya ada anjing, jangkrik, angsa, dan juga kuda. Yang kedua ada bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya berada pada antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Contohnya kita, manusia. Yang terakhir ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah suatu bunyi yang frekuensinya itu lebih dari 20.000 Hz. Contohnya ada kelelawar dan lumba-lumba. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui media udara, zat cair, dan zat padat untuk sampai ke telinga kita. Namun, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Pada zat padat, cepat rambat bunyi lebih cepat dibandingkan dengan media cair dan gas. Cepat rambat bunyi dirumuskan dengan V sama dengan S per T, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi, S sama dengan jarak sumber ke pengamat, dan T adalah selang waktu. Resonansi bunyi yaitu suatu peristiwa atau kejadian di mana ikut bergetarnya suatu benda dikarenakan getaran benda lain. Contohnya yang pertama ada sebuah garpu tala yang memiliki frekuensi yang sama. Yang kedua, udara dalam tabung akan bergetar jika garpu tala yang di atasnya digetarkan. Yang ketiga, senar pada gitar yang dipetik akan bergetar pada kotak gitar. Dan yang terakhir,
Kaca jendela akan bergetar jika dilewati sebuah bis atau gemuruh petir. Pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. 1. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi adalah suatu kejadian yang terjadi ketika dua sisi benda berada di antara bunyi tersebut, maka bunyi tersebut akan memantul ke benda yang lain hingga sampai ke benda yang menyerap bunyi. Berikut ini adalah jenis-jenis bunyi pantul. A. Bunyi yang memperkuat bunyi asli. Contohnya yaitu suara seseorang yang ada di dalam ruangan kecil akan terdengar sangat jelas. B. Gaung. Contohnya yaitu pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. C. Gema. Contohnya yaitu bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. 2. Penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi adalah suatu kejadian yang akan terjadi jika suatu bunyi berada di ruangan hampa udara dan benda yang lembab. Telinga merupakan salah satu panca indera. Kita dapat mendengarkan bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Pertama, bagian dan fungsi telinga luar. Bagian telinga luar adalah bagian yang dapat dilihat dari luar tubuh. Bagian ini adalah daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga dan lubang telinga bekerja sebagai corong yang menangkap getaran suara. Bagian telinga lainnya adalah saluran telinga luar, berfungsi menerima gelombang suara yang dikumpulkan di daun telinga. Saluran telinga memproduksi cairan yang berfungsi melawan bakteri atau benda asing yang masuk ke telinga. Kedua, bagian dan fungsi telinga tengah meliputi gendang telinga. Gendang telinga seperti selaput tipis yang sangat sensitif. Ketika gendang telinga bergetar, maka akan menggerakkan 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Selanjutnya, ada saluran eustasia yang berfungsi menyamakan tekanan udara luar dengan udara di tengah, sehingga tidak merusak gendang telinga. Ketiga, bagian dan fungsi telinga dalam meliputi koklea atau rumah siput. Koklea sering juga disebut dengan rumah siput karena bentuknya yang mirip seperti siput. Koklea ini berisi cairan. Getaran dari tulang pendengaran membuat cairan dalam koklea bergelombang. Di koklea terdapat rambut-rambut kecil yang memberikan sinyal kepada otak ketika cairan pada koklea bergerak. Otak pun menerima sinyal itu sebagai suara, sehingga kita dapat mendengar suara dari gelombang bunyi yang didapatkan dari telinga luar. Adapun bagian yang lainnya, saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Lalu, bagaimana sih cara kerja telinga sehingga kita dapat mendengarkan bunyi? Nah, proses telinga mendengarkan bunyi. Pertama, bunyi yang berasal dari lingkungan berupa getaran atau gelombang yang ditangkap oleh daun telinga. Getaran tersebut masuk ke dalam telinga melalui lubang telinga. Selanjutnya, getaran diteruskan
ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka getaran akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam, yaitu rumah siput atau koklea. Saat mencapai rumah siput, getaran tersebut akan dirubah menjadi rangsangan dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Lalu, otak akan menerjemahkan rangsangan ini sebagai bunyi agar dapat kita pahami, sehingga bunyi dapat kita dengar.